Welcome to Queen My Channel. Aku Bukan Penggoda episode 40. Dengan berbekal alamat yang diberikan oleh Henny, Edward dengan kedua temannya berangkat hari itu juga. Selama perjalanan, Edward terus berdoa, semoga dipertemukan dengan Julia. Ed, lo seriusan cinta sama Julia? Celetuk Dion bertanya tiba-tiba sembari terus menyetir. Regan yang mendengar itu kesal. Lo pikir dia sampai begini karena apa kalau bukan cinta? Ya elah Dion, sembur Regan. Ya kan aku cuma memastikan, sahut Dion mengerucutkan bibirnya kesal. Sedangkan Edward terlihat tidak peduli dengan pembicaraan kedua temannya itu. Dia terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Di dalam hati, dia terus berdoa agar Julia mau memaafkannya. Di desa yang asri dan jauh dari pusat kota, Julia duduk termenung di teras rumah. Sudah berapa hari ini, dia selalu kepikiran dengan sosok lelaki tampan yang sudah berhasil mengisi hatinya yang sempat kosong, yaitu Edward. Bohong sekali jika dia bilang rasanya pada Edward sudah hilang secepat itu. Tidak, rasanya masih sama. Hanya saja kali ini dibumbui dengan perasaan kesal dan sedih. Meski begitu, tidak membuat rasa sayangnya pada lelaki itu menghilang. Tahu istilah cinta itu buta dan tuli? Yap, Julia mengakui istilah itu benar dan terjadi padanya. Astaga, apa yang kau pikirkan Julia? Hapus dia dari hidup dan hatimu. Jangan mengingatnya lagi. Hubunganmu dengannya sudah berakhir. Batinnya mencoba menyadarkan dirinya sendiri. Ma, panggil Revano yang baru saja keluar dari dalam rumah. Julia memasang wajah tersenyumnya. Iya sayang, kenapa nak? Tanya Julia lembut pada sang anak. Dedi Edward, tahu tidak kalau kita pindah ke sini? Kalau Dedi mencari kita bagaimana, Ma? Tanya Revano. Julia memang tidak memberikan alasan apapun pada sang anak atas kepindahan mereka yang begitu mendadak. Julia terdiam sebentar, tak langsung menjawab. Namun hatinya membatin. Tidak mungkin nak. Tidak mungkin Dedi mencari kita. Mungkin sekarang dia sudah hidup bahagia atau bahkan sudah menikah dengan Aileen. Batin Julia. Ma, panggil Revano lagi menyadarkan sang mama yang terdiam bahkan tak menjawab pertanyaannya. Iya sayang. Mama nggak dengerin abang. Ya udah, abang mau main sama teman-teman dulu ya. Pamit Revano. Sekarang bocah lelaki itu bisa bermain dengan anak-anak sebayanya di kampung. Tidak lagi ada yang jahil mengejeknya, karena memang tidak ada yang tahu masa lalu Julia. Iya, nanti pulangnya yang kesorean loh bang, pesan Julia. Iya ma. Di kediaman Stewart, Aulia kembali menangis. Hatinya serasa sakit jika mengingat kini Julia masih belum ditemukan. Semoga kamu, anak-anak dan ibu kamu gak apa-apa sayang, doanya di dalam hati. Mah, udahlah, jangan nangis terus. Kita juga sudah berusaha mencari, ucap Milan pada sang istri. Aulia langsung memberikan tatapan tajam pada Milan. Kamu juga nyebelin mas. Ngapain kamu ikut campur pakai acara ngusir Julia? Kamu tuh emang kebiasaan ngambil keputusan sendiri. Marah Aulia. Iya, aku akui aku salah. Seharusnya aku tidak seperti itu. Aku juga udah berusaha mencari Julia sayang. Jadi jangan marah ya, bujuk Milan dengan suara lembut. Aku gak tenang sebelum Julia dan yang lain ditemukan, ucap Aulia dengan tatapan menerawang jauh. Milan yang melihat itu tambah merasa bersalah saja. Jam demi jam dilalui ketiga lelaki tampan di dalam mobil, mengarungi jalan panjang tak berujung. Beruntungnya Regan sudah menyiapkan segalanya sebelum mereka berangkat menuju desa tempat di mana Julia berada. Dari bahan bakar sampai logistik sudah disiapkan oleh Regan. Karena berbekal informasi yang didapat dari Henny, sepanjang jalan akan jarang mendapati rumah warga. Ada desa, tapi jaraknya berjauhan. Jadi, itu sebabnya Regan menyiapkannya. Seperti saat ini, ketiganya tengah beristirahat sejenak karena memang sudah tengah malam. Mereka singgah di pinggir jalan yang kiri dan kanannya hutan. Benar apa yang dikatakan oleh Henny, dan untungnya saja Regan sudah sedia payung sebelum hujan. Meskipun mereka hanya makan roti saja, paling tidak cukup untuk mengganjal perut sampai ke desa Julia. Gen, gantian ya, habis ini kamu yang nyetir, ngantuk berat udah aku. Kamu kan udah tidur tadi, ucap Dion. Iya aman, aku yang bawa, jawab Dion. Mereka berdua menyetir bergantian, hanya mereka saja, tidak melibatkan Edward. Tentu saja karena mereka masih ingin hidup panjang di dunia. Mereka tidak akan membahayakan nyawa mereka dengan membiarkan Edward yang membawa mobil.
Dan perjalanan panjang mereka pun berlanjut. Setelah istirahat makan sejenak, dan kali ini Regan yang membawa mobil. "Tidurlah Ed, istirahat," suruh Regan melihat Edward yang masih terjaga. Sedangkan Dion sudah tertidur dengan gaya yang tidak elitnya, mulut yang terbuka dan kepala mendongak ke atas. "Aku tidak bisa tidur, Gen. Tak apa, aku menemani kamu menyetir," jawabnya. Insomnia adalah teman Edward semenjak kepergian Julia. Regan tak lagi buka suara, toh percuma dia memaksa, tidak akan membuat Edward bisa tertidur nyenyak. Yang bisa membuat tidur nyenyak hanyalah Julia saat ini. Tak terasa, kini fajar sudah tiba. Bersamaan dengan itu, mobil mewah Edward mulai memasuki gerbang desa. Senyum di wajah Edward pun mengembang. Sudah tidak sabar rasanya ingin bertemu dengan Julia. Gen, stop!" Tiba-tiba saja Dion memekik, membuat Edward dan Regan yang tengah menyetir kaget. Bahkan Regan sampai mengerem mendadak. "Weh Dion, bikin kaget tau gak? Untung aja di desa, bukan jalan raya, mati kita ditabrak," kesal Regan. "Noh, lihat!" Dion menunjuk ke arah sekolahan kecil yang bahan bangunannya adalah kayu dan berwarna sedikit usang. Khas sekolahan pelosok pada umumnya. "Julia!" Pekik Edward bersiap turun saat melihat Julia bersama Revano berjalan masuk ke dalam sekolahan. Tahan Regan dan Dion saat melihat Edward yang langsung ingin turun dan menghampiri Julia. "Sabar, Ed, dia masih anterin Revano. Dan lagi ini sekolahan, tidak baik jika kau mendatanginya di sini. Lebih baik kita diam dulu, perhatiin dia. Kita ikutin sampai ke rumah. Setelah itu barulah kamu samperin. Soalnya gak enak, Ed, ini di desa, jangan membuat keributan," ucap Regan. Apa yang dikatakan oleh Regan benar, Ed. Sebaiknya diam dulu supaya kita juga tahu di mana alamat rumahnya, timpal Dion. Dan Edward pun menurut apa yang dikatakan oleh kedua temannya itu. Sedangkan Julia tak sadar jika saat ini pergerakannya dipantau oleh 3 orang yang kini masih di dalam mobil. Hari ini dia yang mengantar Revano karena dia tak ada kerjaan. Biasanya jika dia bekerja di rumah warga, Srila yang mengantar Revano. Sebenarnya bisa saja Revano berangkat sendiri, tapi Julia tak mau. Bukan karena dia ingin memanjakan sang anak, hanya saja dia tak ingin kehilangan peran. Dia tak ingin Revano kehilangan kasih sayang. Dia tak ingin Revano merasa kekurangan kasih sayang. Sudah cukup anak-anaknya tidak merasakan kasih sayang seorang ayah. Julia tak ingin anak-anaknya merasakan kekurangan kasih sayang ibu juga. Itu sebabnya dia selalu mengutamakan kedua anaknya. Setelah mengantar Revano, dia berjalan pulang sembari bernyanyi-nyanyi kecil. Tanpa sadar, di belakangnya sudah ada 3 orang yang mengikutinya. Julia sudah tiba di hadapan rumah sederhananya. Edward semakin merasa bersalah dan hatinya semakin teriris melihat Julia dengan kehidupan yang sekarang. "Ed, sekarang," suruh Regan dan Dion. Edward mengangguk, dia pun berjalan mendekat. "Julia," panggilnya.